Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Berbagi Esensi. Pada kesempatan kali ini, channel Berbagi Esensi akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia, materi pelajaran IPA SMP kelas 9. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis, organ reproduksi pada laki-laki, dan spermatogenesis. Kalian tentu masih ingat materi kelas 7 tentang hierarki organisasi kehidupan dari tingkat sel hingga organisme yang meliputi sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Pada reproduksi manusia, kita akan membahasnya mulai dari tingkat sel, yaitu proses pembelahan sel. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Ada 3 alasan utama mengapa sel harus membelah. Yang pertama adalah pertumbuhan, kemudian yang kedua adalah perbaikan, dan ketiga untuk reproduksi. Kita bahas yang pertama adalah pembelahan mitosis. Tahapan pembelahan pada pembelahan mitosis yaitu yang pertama adalah profase, kemudian yang kedua adalah metafase, kemudian yang ketiga adalah anafase, dan yang terakhir adalah telofase. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter sama dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau yang biasa disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel yang kromosomnya berpasangan. Pembelahan ini terjadi pada sel-sel tubuh makhluk hidup. Yang kedua adalah pembelahan meiosis. Tahapan pembelahan meiosis yaitu terdiri dari 2 tingkat, meiosis pertama dan meiosis kedua. Tahapan pada meiosis pertama meliputi profase 1, kemudian metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Tahapan meiosis kedua yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan yang terakhir adalah telofase 2. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan sel menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki kromosom haploid atau N. Pembelahan meiosis itu terjadi pada sel kelamin. Materi selanjutnya adalah organ reproduksi pada laki-laki, yang terdiri atas alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar yaitu terletak pada bagian luar dan mudah diamati secara langsung. Sedangkan alat kelamin dalam terletak di bagian dalam tubuh yang sukar diamati secara langsung. Organ reproduksi laki-laki meliputi yang A. Vas deferens, berfungsi untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Vas deferens merupakan saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. B. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. C. Penis. Penis terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lepatan kulit yang disebut kulup. Kulup inilah yang dipotong ketika seseorang dihitan.
Penis berfungsi sebagai saluran kencing dan saluran sperma. D. Skrotum. Pada bagian dekat penis terdapat kantong yang terlihat seperti lipatan kulit yang disebut skrotum. Pada skrotum terdapat 2 buah testis yang berbentuk bulat telur. Skrotum berfungsi menjaga suhu testis. E. Testis. Testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur, berjumlah 2 buah, dan terdapat dalam skrotum. Pada usia 13 atau 14 tahun, testis mulai memproduksi sperma dan hormon testosteron. Hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang pertumbuhan fisik pada anak laki-laki, seperti misalnya tumbuhnya jakun, tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, misalnya kumis. F. Epididymis. Merupakan saluran yang keluar dari testis. Pada saluran ini, sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. G. Kelenjar Koppel. Kelenjar Koppel menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa. Cairan ini berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra, sehingga dapat serta melapisi uretra. H. Kelenjar prostat. Berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. I. Vesicula seminalis. Berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Materi selanjutnya adalah spermatogenesis. Pada anak laki-laki yang berusia 13 atau 14 tahun, testis mulai memproduksi sel kelamin laki-laki yang disebut sperma dan hormon testosteron. Proses pembentukan sperma ini disebut dengan spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di dalam testis. Proses pembentukan sperma bermula dari sel induk sperma atau spermatogonium. Kemudian membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Kemudian meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder. Meiosis 2 menghasilkan spermatid. Kemudian spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan menjadi spermatozoa. Oke, demikianlah tadi materi kita hari ini. Materi selanjutnya akan bersambung di organ reproduksi pada perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.